Om Swastiastu. Berikut merupakan aksi nyata dari modul 1.4 mengenai budaya positif dari saya, Niputu Erta Jayantisari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tabanan. Dalam aksi nyata ini, saya melakukan penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah saya, yaitu SD Negeri 7 Banjaranyar. Ada 6 poin dari budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Konsep inti yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Berikut adalah video aksi nyata saya. Guru semua, selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hari ini kita berkumpul di mana saya akan melakukan pengembasan materi budaya positif sebagai implementasi aksi nyata tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Kita langsung ke materi. Nah, seperti yang kita tahu, paradigma pembelajaran saat ini sudah berubah dari kurikulum K13 menjadi kurikulum prototipe atau yang kita kenal dengan kurikulum merdeka. Apa saja perbedaannya dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum sekarang dapat Bapak Ibu simak pada tabel di depan. Nah, kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan di kurikulum prototipe kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Kemudian model berpikirnya menang kalah, sedangkan pada kurikulum yang baru cara berpikirnya menang-menang, jadi tidak ada yang kalah. Nah, dalam pelaksanaan paradigma baru dalam pembelajaran ini tentu tidak bisa lepas dari yang namanya budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif akan ada 6 konsep yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakinkan. Makna disiplin dalam budaya kita, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, keteraturan, maupun kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi begitu mendengar kata disiplin, orang itu merasa tidak nyaman. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi nilai-nilai ini tidak bersifat universal, kemudian lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap orang. Yang pertama, yang merupakan jantungnya dari kurikulum merdeka adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sering sudah diimplementasikan dalam bentuk lagu-lagu, di antaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
gotong royong, dan kreatif. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan berdasarkan Ibu Primary Years Program atau PYP seperti yang dapat dilihat di layar. Kemudian ada yang berdasarkan konsep fleksibel, nilai-nilainya juga dapat disimak di layar. Kemudian, nah ini adalah nilai-nilai kebajikan dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Jadi ada 9 nilai kebajikan. Kemudian ada berdasarkan lifelong with life and life skill. Ada kurang lebih 12 nilai kebajikan. Nanti kalau kurang jelas materinya akan saya share kepada Bapak Ibu ya. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini, perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya, motivasi. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua, motivasi eksternal yang berasal dari luar dan motivasi internal yang berasal dari dalam. Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku yang mencerminkan motivasi. Dapat dibedakan menjadi dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal meliputi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang menjadi motivasi internal adalah keinginan menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini. Jadi tidak ada pengaruh dari teman ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, yang pertama, hukuman dan konsekuensi. Apa sih bedanya? Saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan sekolah atau kelas, tentu terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan sekolah. Kemudian, tindakan itu biasanya berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau hukuman, dia sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, spontan, terjadi saat anak melakukan kesalahan, spontan gurunya menegur. Kemudian, memaksa, membuat murid takut. Kemudian di sini konsep diri terhadap anak itu jadi buruk. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu dibuat berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Kalau hukuman itu tiba-tiba, tidak ada kesepakatan, jadi begitu kesalahan guru langsung mengeksekusi, menegur, memarahi. Kalau konsekuensi biasanya ada kesepakatan sebelumnya. Kalau kamu melakukan ini, nanti hukumannya ini ya. Seperti itu. Nah, hukuman dan konsekuensi ini bersifat eksternal. Yang ketiga, restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita akan bertanya kepada mereka, apakah yang mereka lakukan ini sudah sesuai dengan nilai keyakinan yang mereka percaya. Nah, kalaupun misalnya belum, kita akan memberi pengertian nilai apa yang mereka langgar dan bagaimana mereka seharusnya bertindak. Berikut adalah ciri-ciri restitusi.
Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi memberi tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada contoh kasus tidak mengerjakan PR. Bentuk apabila dia dalam bentuk hukuman, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Nah, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati apabila murid tidak mengerjakan PR, maka murid tersebut akan mengerjakan PR saat jam istirahat. Sedangkan apabila restitusi, guru menanyakan alasan anak tersebut kenapa dia tidak mengerjakan PR, kemudian keyakinan kelas apa yang dilanggar dengan dia tidak mengerjakan PR, dan bagaimana cara dia mengatasi supaya tidak diulangi kembali. Nah, selanjutnya setelah hukuman, sekarang kita lanjut ke penghargaan. Nah, ada istilahnya dihukum oleh penghargaan menurut Al-Fiqh. Memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, kok bisa memberi penghargaan dikatakan menghukum? Nah, ternyata penghargaan itu ada dampak negatifnya. Jadi dia tidak menjadi motivasi internal. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari kebiasaan memberi penghargaan. Nah, jika diberikan dalam waktu yang lama atau intensitasnya terus-menerus, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsik. Jadi anak cenderung untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan. Dia tidak akan termotivasi sendiri. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Nah, jika anak mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa dan tidak akan berusaha maksimal. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini biasanya sering terjadi jika anak diberikan penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka kemungkinan orang lain atau teman yang lain akan merasa iri. Kemudian, penghargaan dapat mematikan kreativitas. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang efektif bila dijanjikan hadiah atau penghargaan. Kemudian, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Contohnya sistem ranking. Itu sebabnya kenapa di kurikulum Merdeka tidak ada menggunakan sistem ranking. Kemudian penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Nah, saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan alamiah. Apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiahnya saat itu dan mematikan motivasi intrinsiknya untuk terus mengeksplor pencapaian baru. Yang selanjutnya, materi ketiga, keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Sebagai ilustrasi, kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kalau naik motor pasti pakai helm kan? Nah, kenapa? Kenapa Bapak Ibu kalau ke sekolah atau naik motor harus pakai helm? Agar tidak ditilang, agar aman. Jadi itu nilai keyakinannya di situ adalah keselamatan. Tanpa ada peraturan, kita harus pakai helm pun orang-orang akan pakai helm karena mereka tahu aspal itu sakit ya. Kemudian mengapa kita rajin cuci tangan ataupun menggunakan masker? Agar bersih, agar tidak terkena virus. Nah, nilai keyakinan di sana adalah kesehatan. Jadi saat kita tahu ada orang sakit di sekitar kita,
tanpa kita sadari kita akan menggunakan masker. Walaupun tidak ada peraturannya, pakailah masker jika temanmu sakit, tidak ada. Jadi itulah disebut dengan keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi apabila sesuatu itu sudah berdasarkan keyakinan, anak-anak pun cenderung akan mematuhinya secara sadar ataupun tidak sadar dibandingkan dengan peraturan yang sudah kita buat. Nah, murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik nilai-nilai tersebut dan apa tujuan utamanya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan kelas. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah dipahami. Yang kelima, sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah dipahami. Yang keenam, semua warga sekolah ataupun kelas dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas tersebut. Berikut prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, nanti saya harapkan setelah ini Bapak dan Ibu bisa membentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Karena di kurikulum Merdeka kita wajib membentuk keyakinan kelas ini ya. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat masukan-masukan dari murid di papan tulis atau kertas besar sehingga anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, mengkaji pernyataan-pernyataan yang dibuat bersama murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan atau pernyataan tersebut. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang ke-8, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Dan terakhir, keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua murid. Dampak bagi siswa yang diharapkan setelah membuat keyakinan kelas adalah siswa memahami tujuan dan makna dari keyakinan kelas sehingga tergerak dari dalam dirinya untuk menjalankannya. Yang kedua, siswa saling mengingatkan jika ada yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, siswa menjadi nyaman dan bahagia belajar di kelas sesuai dengan keyakinan yang mereka sepakati sebelumnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya keyakinan kelasnya? Sutari ada bertanya? Cara mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas yang lebih baik. Kalau yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, jadi setiap anak itu kita ajak mencurahkan pendapatnya dengan bantuan kertas sticky note yang kecil-kecil itu. Jadi setiap anak dibagikan satu kertas, kemudian mereka menulis kesepakatan apa yang mereka inginkan. Nah, sebelum mereka menulis, pastikan memberikan arahan bahwa kalimat yang ditulis harus kalimat positif. Misalnya, tidak datang terlambat, diganti kalimatnya menjadi datang tepat waktu. Tidak mengganggu teman, diganti menjadi saling menyayangi. Nah, seperti itu. Mungkin bisa diterapkan. Kalau misalnya anak-anak kelas 1 itu belum paham dengan bagaimana membuat kalimat, guru bisa memberikan pilihan di papan. Nanti anak-anak yang memilih, mereka mau menyepakati yang mana. Seperti itu.
bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya dapat di pelatihan ya. Yang pertama, guru dan murid berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, dari keyakinan kelas itu kita tentukan juga nilai keyakinan apa yang terdapat pada setiap kalimat keyakinan kelas itu. Dari guru dan murid berdoa sebelum pembelajaran dimulai, nilai keyakinan apa yang ada di sana? Di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu guru juga menerapkan di kelasnya, bisa dibuat seperti ini. Jadi keyakinan kelasnya, kemudian ditentukan juga nilai keyakinan, nilai kebajikan universal apa yang terkandung dalam kalimat keyakinan kelasnya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai kebajikan atau bertentangan dengan peraturan sebelumnya, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk dicintai, kemudian diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kesenangan. Yang keempat, kebutuhan akan penguasaan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Oke, kita mulai dari yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, makanan, dan tempat tinggal. Nah, kebutuhan biologis adalah bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini adalah keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, maupun kelompok di mana kita bergabung. Nah, anak terkoneksi dalam hubungan sosial, kelompok, dan validasi dari orang yang disayangi. Jika ada anak misalnya di kelas yang berlaku di luar teman-teman lainnya, kemungkinan mereka membutuhkan ini, kebutuhan kasih sayang atau diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk berharga, terus bisa membuat perbedaan, kemudian bisa membuat pencapaian, dan diakui serta dihormati oleh orang lain. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan penguasaan ini memiliki ambisi yang lebih besar dibanding teman-teman sepermainannya. Nah, selanjutnya kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak gerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Namun, kebutuhan akan kebebasan ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan positif, di mana nantinya seperti gambar pertama, mereka dapat berprestasi, dapat menunjukkan kegiatan ke arah yang positif. Sedangkan kebebasan berkreativitas ke arah negatif dapat kita lihat seperti gambar 2, di mana murid-murid melakukan kelulusan dengan mencoret-coret baju seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ketika kesenangan berbuah pada penguasaan, mereka akan dapat mencapai suatu kompetensi tertentu. Pembelajaran yang menyenangkan akan memberikan pembelajaran yang bermakna. Nah,
Nah, Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah ada pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, selanjutnya konsep inti yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Nah, yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kalimatnya, jika guru menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata seperti ini. Kamu selalu saja salah. Atau selalu pasti kamu dia yang terakhir. Nah, seperti itu. Kemudian ciri dan dampak posisi penghukum. Ciri-cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, kemudian nada bicara menghardik, dan anak tidak memiliki kesempatan untuk memberikan alasan. Jadi hanya satu arah gurunya saja. Anak tidak diberi kesempatan membela diri ataupun memberikan alasan. Nah, hasil apabila guru menerapkan posisi penghukum, murid akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam atau membenci guru. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Selanjutnya, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Kata-kata yang sering diucapkan oleh guru biasanya, ibu kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ciri dan dampak posisi pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya nada suara memelas, halus, kadang dibuat sedih. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak dan tampak lesu. Jadi kayak lemes gimana sih nak, kalau ibu mau tahu, sedih nggak sih? Nah, jadi dia membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian hasilnya murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi anak tertanam dalam dirinya, jadi tidak tersampaikan keluar. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kira-kira mereka akan berkata seperti ini. Ayo, bantulah bapak. Atau, ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Atau, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti biar bapak bantu kamu. Seperti itu. Ciri dan dampak posisi kontrol guru sebagai teman. Ciri-cirinya dari nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid. Kemudian mata dan tersenyum jenaka. Jadi tidak tampak sedang marah ataupun sedang menegur. Hasil dari posisi guru sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian ada juga dampak negatifnya adalah murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya.
Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pertanyaan yang biasanya diajukan oleh guru yang bertindak sebagai pemantau, peraturannya apa? Bisa kamu sebutkan? Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Ciri-ciri dan dampak posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ciri-cirinya, nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Biasanya ini tipe-tipe guru yang kaku. Kemudian hasil dari posisi kontrol guru sebagai pemantau. Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang kedua, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian juga bisa sewaktu-waktu tertentu bisa menjadi posisi teman ataupun posisi memantau. Jadi dia sudah menguasai 3 posisi kontrol. Ciri dan dampak posisi kontrol guru sebagai manajer. Ciri-cirinya, nada suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku, dan cenderung mendekat pada murid. Hasilnya, murid akan jadi lebih mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, terkait 5 posisi kontrol guru ini, apakah ada pertanyaan? Ya, Bu Sulis. Ya, izinkan ya. Dari 5 posisi kontrol guru tersebut, yang manakah yang paling harus dimiliki? Kalau dalam implementasinya, sebaiknya 5 posisi kontrol itu harus dikuasai oleh seorang guru. Tapi akan lebih baik apabila guru dapat menerapkan posisi sebagai manajer. Ya, karena sebagai manajer guru itu akan lebih bijak dan mampu untuk menggali motivasi dari murid tersebut. Jadi tidak sekedar menjudge, tapi lebih menanyakan kepada alasan, kemudian membuat anak itu menemukan solusinya sendiri. Bisa diterima? Ya. Terima kasih. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi. Ini adalah materi yang paling saya sukai dari semuanya. Segitiga restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia ingin memenuhi kebutuhannya, namun ada kendala atau benturan. Dengan kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa seperti itu.
Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena ini akan memiliki perspektif yang berbeda. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud ataupun tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Nah, contoh kalimat dari validasi tindakan yang salah, misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, misalnya memukul, tapi bu guru senang kamu tidak melakukan itu. Kemudian, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal yang seperti itu. Nah, kemudian contoh lain kalimatnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi dirimu. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, kemudian dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini merupakan contoh menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga ataupun sekolah. Nah, setelah anak ditanya kenapa kamu melakukan ini, kemudian kamu pasti punya alasan. Nah, sekarang kita akan bertanya apa yang kita percaya dari keyakinan kelas maupun keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apakah dari kesalahanmu itu nilai-nilai keyakinan yang dilanggar? Kemudian bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, seperti itu. Aska, tadi Bu dengar Aska marah-marah dan berkata kasar. Kemudian, Iya Bu, nanti saya kesal. kenapa Aska kesal? Teman-teman saya saling mencontek dan saya bukan hanya caranya, tapi mau menyalip semua. Ya wajar lah ya kalau Aska kesal. Kalau Bu pun ada di posisi Aska, pasti Bu juga marah. Iya Bu, Lalu apa yang kamu katakan tadi pada teman-teman? saya marah-marah Bu dan sampai ngomong kasar. Nah, sampai kamu ngomong kasar, apa penyebabnya? Iya Bu, sering soalnya mereka begitu, masa saya diam aja. Ya, Bu Guru juga paham ya. Nah, pasti Aska merasa tidak rela. Aska sudah capek-capek menjawab, tapi tentunya Aska capek saja. Nah, Ibu sangat menghargai tindakan Aska yang tidak sampai menuntut teman. Iya Bu, Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah pada teman-teman itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Bu. Nah, ya betul sekali. Menurut kamu, menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu, Kalau menurut Aska penting, jadi keyakinan apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu marah? saya harus lebih sadar Bu dan mengontrol diri saya agar tidak menggunakan kata kasar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu, Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya akan meminta maaf pada teman-teman karena sudah berkata kasar dan akan lebih sabar lagi. Tepat sekali tindakan Aska itu. Nah, sekarang Aska boleh bermain dengan teman-teman lagi. Semangat ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terakhir, penting untuk kita menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya? Atau kebanyakan anak akan menjawab iya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Nah, setelah anak sudah dapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat tetap fokus pada gambaran anak tersebut. Oke, sekian paparan materi dari saya mengenai budaya positif. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Baiklah, terima kasih sudah menyimak paparan materi dari saya. Semoga
materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diimplementasikan nanti di sekolah. Oke, selamat siang. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Berikut adalah video implementasi pembuatan keyakinan kelas sebagai rencana tindak lanjut setelah kegiatan diseminasi mengenai budaya positif. Guru akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Ya. Kalau kemarin di kelas 5 kan ada kesepakatan kelas, ada tata tertib. Sekarang di kelas 6 namanya keyakinan kelas. Ya. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai positif yang kalian yakini harus ada di kelas kalian. Ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai baik yang kalian yakini dan harus ada di kelas 6. Yang harus ada di kelas 6 harus dilaksanakan. Ya. Nah, sekarang setiap kelompok guru minta membuat 3 kalimat keyakinan yang menurut kalian harus ada di kelas 6 ini. Keyakinan itu kalimatnya harus positif. Ingat tata tertib sekolah? Ingat juga dari salah satunya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak itu harus kalian hilangkan. Ubah dia menjadi kalimat positif. Gimana jadinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Paham? Kemudian misalnya tidak boleh mengejek teman. Kira-kira gimana kalimat positifnya? Jangan mengejek. Harus menghargai teman. Seperti itu. Jelas? Oke, sekarang setiap kelompok guru minta silakan diskusikan. Masing-masing kelompok buat 3 kalimat keyakinan kelasnya. Dan silakan dikerjakan. Silakan setiap kelompok tentukan kalimatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang kita tuliskan di papan. Silakan dari kelompok 3
dibuat, sudah Bu Guru buat print out-nya. Sekarang silakan ketua kelas atau wakilnya tempel di papan. Ya, bantuin Ran. Ya. Yang kedua. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Ayo dapat contoh yang kedua dari keyakinan kelasnya. Kamu silakan tuliskan di depan. Ya, yang kedua dari Dava mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga Aini, apa keyakinan kelasnya yang ketiga? Yang ketiga. ketiga ini sama dengan contoh bukunya. Yang lainnya, nomor 4, keyakinan kelasnya, Raya. Nomor 4, Raya, silakan. Apa keyakinan kelasnya nomor 4? Tuliskan di depan.
contoh dari Raya, keyakinan kelasnya berpakaian yang rapi. Nomor 5, Are. Nomor 5. Ya, keyakinan kelas dari Are membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, Tiana. Siapa namanya? Amira juga Amira. Nomor 6. Yang nomor 6 dari Amira, hadir di sekolah tepat waktu ya. Nomor 6. Nomor 7 Sila. Nomor 7 keyakinan kelasnya yang nomor 7. Keyakinan kelas yang nomor 7 dari Sila, belajar dengan bersungguh-sungguh. Kemudian Cisya yang nomor 8. Nah, nomor 8 jujur dan mandiri. Yang nomor 9 Eling. Keyakinan kelas selanjutnya dari Eling nomor 9.
10 dari Sherly. Apa Sherly? Yang nomor 10 keyakinan kelasnya? Mendengarkan dengan baik pembicaraan guru. Ya, pembicaraan atau penjelasan dari guru. Ya, coba kita baca bersama-sama sekarang. Keyakinan kelas yang nomor 1. Dan pembelajaran. Yang nomor 2. Mengerjakan tugas selepas waktu. Yang nomor 3. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Yang nomor 3 ini sama dengan yang nomor 1. Yang nomor 4 apa? Berpakaian dengan rapi. Nomor 5. Membuang sampah pada tempatnya. Yang nomor 6. Hadir di sekolah tepat waktu. Kemudian yang nomor 7. Apa nomor 7 keyakinan kelasnya? Belajar dengan bersungguh-sungguh. Nomor 8. Jujur mandiri. Nomor 9. Disiplin. Nomor 10 apa? Mendengarkan dengan baik pembicaraan atau penjelasan guru. Ya, semua keyakinan kelas ini kita ya, terima kasih adik-adik ya untuk keyakinan kelasnya kalian sudah menulis di depan. Ya. Om Swastiastu. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 7 Banyaranyar sangat mendukung kegiatan dari pendidikan guru penggerak ini, terutama tentang budaya positif. Semoga guru-guru kami dapat memahami dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Tetap semangat untuk Bu Erta, semoga sukses dalam pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Swastiastu, saya rekan kerjanya Ibu Erta. Setelah saya mendapatkan pemaparan dari Bu Erta mengenai budaya positif, saya lebih memahami bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan bagaimana mengatasi permasalahan siswa dengan segitiga restitusi. Selamat buat Bu Erta, semoga semakin sukses dalam pendidikan guru penggeraknya. Saya tutup dengan promosan. Om Santi 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 Om. Demikianlah dokumentasi kegiatan aksi nyata untuk modul 1.4 mengenai penyebaran pemahaman budaya positif di SD Negeri 7 Banyaranyar serta video implementasi oleh teman-teman terkait penerapan keyakinan kelas. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.